Upgrade gaya hidup kamu dan update informasi promo bareng Nanas. Gedein volumenya, ini dia Sun on the Mall. Hai Sun People, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik gitu. Dan seperti yang aku bilang juga nih, di siang hari ini kita bakal ngobrolin hal yang seru banget, hal yang menarik banget. Karena Sun on the Mall kali ini tidak sendiri ya. Dan kali ini kita bersama dengan Diskominfotik Banjarmasin. Tahu gak sih kita mau ngomongin apa? Ini ngomongin hal yang mungkin Sun People sedang sedang mencari-cari juga informasinya gitu. Karena kita sebagai masyarakat Banjarmasin harus tahu tentang informasi yang satu ini gitu. Nah ini aku sudah bergabung bersama kita di studio. Ada Ibu Windiasti Kartika STMT. Beliau ini adalah Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin. Ibu Windi, selamat siang ya Bu ya? Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Nana. Oke, gimana kabarnya Ibu Windy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Tapi saya dengar Ibu kayaknya kurang fit ya Bu ya. Iya, lagi bindeng aja. Aduh, semoga cepat sehat ya Bu. Semoga dalam keadaan pulih terus. Karena emang kita tahu lah ya sampai Ibu ini pasti sibuknya bukan main ya Bu ya. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin teras data berbagi yang merupakan strategi pengambilan keputusan dan penyampaian informasi kepada publik di Kota Banjarmasin. Tapi sebelumnya Sun People, aku tanya dulu deh buat kalian ya. Pernah dengar nggak program Smart City? Sayang banget sih kalau nggak pernah dengar ya. Ini tuh kota pintar milik pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan tentunya ya, yang lagi membangun sebuah aplikasi tuh untuk panduan kebijakan pembangunan dan diberi nama Teras Data Berbagi. Nah, Ibu Indi bakal ngobrolin tentang ini. Jadi Bu, untuk Teras Data Berbagi ini gimana? Apakah masih dalam pengembangan atau sudah bisa digunakan atau gimana nih sejauh ini? Iya, jadi Teras Data Berbagi itu saya perkenalkan dulu. Oke, silakan, adalah Ibu. sebuah aplikasi integrasi data sektoral tematik berbasis geospasial yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan oleh pimpinan Pemko Banjarmasin dan juga bisa dijadikan sebagai sumber informasi pembangunan bagi masyarakat warga Kota Banjarmasin. Oh, masyarakat bisa akses itu Bu? Bisa. Aplikasi itu bisa ya berarti ya? Iya, sekarang sedang dalam tahap pengembangan Mbak Nanas. Tahap pengembangan. Oke. Jadi belum bisa digunakan gitu ya Bu ya? Atau gimana? Belum. Nanti setelah kita launching, rencananya tanggal 20 November minggu depan, itu insya Allah sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Wow, sebentar lagi dong Bu. Sebentar lagi insya Allah. Sebentar lagi, mungkin kurang lebih 1 minggu ya? 1 minggu. 1 minggu lagi, 1 betul. minggu lagi. Oke, jadi Sun People harus tahu nih bahwasanya akan ada aplikasi yang launching ya. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat tentunya gitu. Siap. Tapi aplikasi ini tuh konsepnya seperti apa sih Bu? Kayak maksudnya fungsi kerjanya tuh bagaimana gitu loh. Oh, jadi ini kan kita selama ini Mbak Nanas, kita setiap dinas-dinas atau SKPD namanya di Pemko Banjarmasin itu bekerja itu menghasilkan data. Data Itu kemudian dijadikan satu di Diskominfotik, karena itu jadi data statistik kan. Kami di Diskominfotik kan mempunyai kewenangan juga untuk mengelola data statistik. Jadi dari data itulah kita tampilkan di dalam bentuk geospasial atau peta, Mbak. Dari peta. Jadi di peta itu kita kan Kota Banjarmasin terbagi ke dalam 5 kecamatan. 5 kecamatan. Jadi data-data statistik itu nanti diplot ke dalam peta kecamatan. Maksudnya misalnya contohnya gini Mbak, ada data kependudukan. Data penduduk wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat misalnya. Berapa secara gender perempuannya, berapa laki-lakinya, kemudian usia sebaran usianya gitu, seperti apa, kemudian pendidikannya seperti apa, bagaimana fasilitas infrastrukturnya di situ, infrastruktur pendidikan, jalan dan sebagainya. Nah itu nanti bisa dilihat di peta. Di peta antara lain ya yang bisa dilihat di peta. Jadi masyarakat Kota Banjarmasin kan dengan membuka aplikasi tersebut bisa melihat segini
jumlah penduduk di Banjarmasin Barat. Oh, ini ada berapa sekolah menengah atas di sini, SD-nya berapa. Kemudian misalnya berapa UMKM di situ, UMKM apa saja yang ada. Jadi itu bisa menjadi daya tarik bagi investasi juga buat investor kan. Ya, iya. Okay. Oh, ini pasarnya kira-kira di sini ini bagus nih di gitu wilayah ya, Bu ya. sini, seperti itu. Oke, berarti buat masyarakat umum ini tuh bisa jadi pengetahuan umum gitu kan. Jadi tahu ya Bu ya, kayak UMKM di sini berapa, jumlah penduduk berapa. Wah, oke juga. Iya, jadi pengetahuan. Jadi sumber informasi pembangunan, maksudnya apa yang sudah dikerjakan oleh kami di Pemko Banjarmasin itu bisa diketahui oleh masyarakat langsung. Menarik. Berarti masyarakat itu kayak seakan-akan ikut nge-follow up ya Bu ya, kayak sejauh mana nih untuk aktivitas dari Pemko sendiri gitu bener. Ya. Kadang itu kan belum tersampaikan ke masyarakat. Selama ini kan kita misalnya cuma foto-foto, seremonial gitu kan. Tapi angkanya berapa sih? Nah, gitu. Jadinya kayak bentuk transparansi ya Bu. Iya, benar lebih terbuka banget. Gitu. Oke. Tapi kalau latar belakangnya adanya aplikasi ini apa Bu yang mungkin lebih konkretnya lagi gitu? Mungkin karena selama ini kita memiliki data statistik sektoral, tapi data itu belum kita manfaatkan dengan baik gitu Mbak. Padahal berdasarkan data itu pimpinan bisa mengambil kebijakan atau keputusan. Gini Mbak Nanas contohnya misalnya, ada data tentang jumlah sekolah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat. Kemudian ada jumlah sekolah SD misalnya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Kemudian kita melihat tingkat anak putus sekolah di daerah kecamatan itu berapa. Ini berapa. Oh, kenapa di kecamatan ini lebih tinggi gitu tingkat putus sekolahnya. Setelah kita lihat, oh ternyata fasilitas sekolahnya yang kurang misalnya. Berdasarkan itu, jadi pimpinan bisa mengambil kebijakan bahwa seharusnya kita membangun sekolah SD itu lebih banyak di kecamatan ini gitu, karena di sini kurang ternyata yang menyebabkan ada banyaknya anak putus sekolah gitu ya. Itu contohnya antara lain. Oke, secara sederhana seperti itu ya Bu ya, yang akhirnya pun pemerintah setempat jadi tahu nih yang mana yang harus didahulukan untuk kebutuhan-kebutuhannya gitu ya. Oke, nah kalau misalkan hal-hal yang menjadi catatan nih Bu, sehingga aplikasi ini bisa menjadi solusi gitu dalam pengumpulan data di wilayah Kota Banjarmasin, kira-kira apa saja? Yang menjadi catatannya Mbak, ya tadi pertama kan karena kita belum menggunakan data itu dengan maksimal gitu ya Bu ya, sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga ada kemungkinan apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kondisi daerah dan sebagainya. Misalnya kita ingin mengembangkan sebuah selama ini kita misalnya mengambil kebijakan tanpa berbasis data. Kemudian kita melaksanakan sebuah kegiatan misalnya pengembangan wisata di sebuah lokasi gitu. Kemudian setelah lokasi wisata itu dibuka, setelah beberapa waktu minat pengunjung ke situ tuh habis gitu, nggak ada lagi. Karena selama ini setelah kita teliti kenapa jadi seperti itu, oh ternyata akses transportasinya misalnya ke situ sulit gitu ya, atau apa. Nah jadi itu pada saat kita membuat keputusan untuk mengembangkan sebuah wilayah sebagai destinasi wisata, kita seharusnya sudah memiliki data terkait infrastruktur setempat dan sebagainya, apa yang harus kita persiapkan agar destinasi wisata itu tetap ramai dikunjungi. Apa yang harus UMKM apa sarana prasarannya gitu ya Bu Indi ya. Wah, berarti aplikasi Teras Data Berbagi ini berpeluang untuk melahirkan sebuah kebijakan ya Bu? Iya, memang tujuannya seperti itu. Jadi secara sederhana seperti itu ternyata aplikasi ini. Impact-nya luar biasa ya Sun People. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi nih ya Bu ya, terkait dengan peran pentingnya dari aplikasi yang satu ini. Tapi kita ke single yang satu ini dulu. Single ini merupakan requestan dari Bu Windy sendiri. Singlenya sepertinya favoritnya Ibu nih, ada Cupid 50-50.
it right now, no more chance to you. You know, hey, don't worry. 꿈속에 매일 밤 someone who will share this feeling. I'm a fool for love, a fool for love. I gave a second chance to Cupid. 날 믿은 내가 정말 stupid. 보여줄게 숨겨왔던 love isn't real. Cupid is so dumb. I give a second chance to Cupid. 날 믿은 내가 정말 stupid. 다시 한번 못 들은 척 기회를 줄게. Cupid is so dumb. Hai Besti, tahu nggak kalau ada promo of the month dari Rona Nona? Dan ini berlaku selama bulan November 2023. Emang boleh sepromo ini? Ada menunya apa aja? Promonya yang mana? Hari ini berlaku nggak? Spill the tea dong. Special price November. Varian bebek goreng setengah ekor, best seller nih, only 88.800. Hemat 10.000 loh. Hah? Emang boleh sepromo ini? Today best deal November dengan satu pilihan main course dan satu appetize sudah 76.800, dapat 2 lagi. Tersedia dalam 3 set. Set A, tongseng ayam dan tahu bakso. Set B, nasi campur ayam goreng dan singkong garlic keju. Set C, nasi goreng seafood dan tahu berontak seafood. Setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang sampai 3 sore. Buat yang tahu-tahu aja, juga ada family package berlaku dari tanggal 1 sampai 12 November 2023. Tersedia dalam 2 package. Package A ada bebek goreng rempah setengah ekor, soto Betawi, ayam crispy saus mangga, nasi goreng seafood, dan singkong garlic keju dengan harga 248.800. Package B ada bebek betutu setengah ekor, nasi campur ayam goreng, ayam crispy sambal matah, tongseng ayam, dan tempe crispy dengan harga 258.800. Ada promo Bank BTN diskon 20% food only, berlaku setiap hari. Bank BNI diskon 25% food only, berlaku setiap hari Minggu sampai Jumat. Semua berlaku syarat dan ketentuan ya. Sumpah, sepromo itu. Murah banget kan, Sek? Info selengkapnya 0898 0351 888 atau ke Instagram @rona.nona.id. Rona Nona, Keep the ordinary taste. Glowember Duta Mall Banjarmasin. Nantikan Expo Prospek Motor, Duta Fashion Week, Auto Show Chapter 2023, promo Daddy's Deal. Enjoy Glowember every day. Akan ada Bazar Glowember, Expo UFO Elektronik, live on mall dengan banyak performance, Duta Mall K-pop Dance Competition. Pecahkan hari-hari di bulan ini bersama Duta Mall Banjarmasin. Banyak info menarik lainnya, cek Instagram @dutamall_BJM. Duta Mall Banjarmasin, always ahead. This could be a good night for good times, and you look like a good time. We're dancing to dancing in the moonlight. Now I want you back. Can you make me feel better? This could be a good night for good times, and you look like a good time. We're dancing to dancing in the moonlight. Now I want you back. Can you make me feel better? Do you think you're better off alone? I think you better come along.
I think you better come along. So if you think you're better off alone, I think you better come along. Can you make me feel better? This could be a good night, a good time. See you look like a good time. Dancing to dancing in the moonlight. Now I want you back. Can you make me feel better? Do you think you're better off alone? I think you better come along. Sana Mall bareng Nanas. Upgrade gaya hidup kamu dan update informasi promo bareng Nanas. Gedein volumenya, ini dia Sun on the Mall. Alright, some people masih bareng Sharifah Nanas nih ya di siang hari ini. Dan seperti yang aku bilang bahwasanya aku tidak sendiri. Tadi kita di perbincangan pertama sudah mulai dikenalkan nih oleh Ibu Windy bahwasanya apa sih aplikasi teras data berbagi gitu ya. Kalau kita ngomongin peran pentingnya sih kayaknya dari pembahasan Ibu sendiri tuh udah kelihatan Bu sepenting apa aplikasi ini gitu. Nah kalau boleh tahu nih untuk saat ini masalah-masalah seperti apa sih Bu yang mungkin menjadi target gitu dari pemanfaatan aplikasi ini gitu. Oke Mbak Nanas, jadi kita kan menyasar target dari pemanfaat aplikasi ini adalah berupa unsur pentahelix Okay. yang ada di Kota Banjarmasin. Pentahelix itu adalah ABCGM yang sering selalu diingatkan oleh Pak Wali Kota, Pak Haji Ibnu Sina. ABCGM itu A itu akademisi, B itu bisnis, dunia bisnis, C itu community atau masyarakat, G itu government, M itu media. ABCGM. Okay. Dan satu lagi yang sebagai ditambahkan Pak Wali sering adalah agregator yaitu dunia perbankan, Okay. Nah, jadi target kami pemanfaat dari aplikasi ini tentu saja adalah unsur-unsur di dalam pentahelix ini. Misalnya akademisi bisa memanfaatkan aplikasi ini sebagai informasi mereka bagaimana tentang kondisi profil daerah-daerah, wilayah-wilayah kecamatan, kelurahan di Kota Banjarmasin sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa dan sebagainya. Betul. Iya, jadi mereka cukup mengambil data dari data berbagi ini untuk bisa melihat bagaimana kondisi Banjarmasin, apa yang mereka mau teliti dan sebagainya. Betul gitu. Banget Bu, biasa mahasiswa yang mungkin ujian akhir skripsi gitu ya, pengen penelitian kan perlu data gitu bener. Kan. Dan itu bisa didapatkan dari aplikasi ini. Iya, karena di dalamnya kan tadi sudah ada grafik betul. Ada angka-angka, angka itu dimasukkan dalam grafik, kemudian bisa dicetak juga, dibandingkan. Bisa di-print gitu ya Bu ya? Iya benar. Itu untuk apa tadi? Untuk akademisi, betul. Untuk dunia usaha. Ini kan tadi kita bagaimana data-data yang kita tampilkan itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi investor untuk menanam investasinya di sebuah wilayah. Misalnya, di daerah ini misalnya ada investor di bidang kesehatan misalnya. Daerah sini masih kurang sarana prasarana kesehatannya. Boleh deh aku di sini kayaknya potensinya besar nih untuk kita menanam investasi di situ. Iya, bagi masyarakat jelas masyarakat tadi bisa mendapatkan informasi apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, angkanya seperti apa, tidak hanya sekedar gambar foto-foto yang disajikan selama ini. Iya, biasanya kita dapatnya foto-foto kan ya Bu ya di sosial media, betul. Jadi kita udah tahu, ternyata jumlah sekolah SD di daerah ini misalnya 50, di daerah ini segini gitu, atau kita kalau kita membandingkan dengan jumlah anak usia sekolah, artinya cukup nih jumlah SD-nya. Gitu misalnya untuk yang masyarakat. Government tadi Bu? Government jelas, kami juga pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan data-data itu tadi bisa mengambil kebijakan, keputusan untuk
menempatkan pembangunan itu di lokasi mana yang lebih prioritas. Seperti itu. Oke, itu untuk government. Yang terakhir tadi apa, Bu? Media jelas sebagai rekan kita, partner kita, pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu menyebarluaskan informasi-informasi pembangunan, Mbak Nanas. Betul. Jadi mereka juga bisa media kan tidak boleh asal juga kan, Mbak ya, betul. Tidak boleh sesuai asal. Data harus benar-benar real data. juga, betul. Jadi mereka bisa melihat dari data itu, kenapa seperti ini? Nah, mereka bisa mewawancarai pimpinan atau kepala SKPD. Oh, kenapa Pak datanya seperti ini? Gitu. Apa upaya yang dilakukan Pemko untuk mengatasi ini, gitu kan? Wah, ini jadi mempermudah semua pihak jadinya, Ibu. Kayak jurnalis kan mungkin untuk mencari sesuatu yang dirasa kurang pas gitu ya, melihat dari aplikasi ini, nanti ditanyakan kepada SKPD-nya kan gitu ya, Bu ya. Oke. Tapi kalau penggunaannya terbatas nggak sih, Bu? Atau mungkin aplikasi ini tuh punya target sasaran tertentu yang akan menggunakannya gitu? Enggak, Mbak. Enggak, sama sekali enggak. Kita open. Iya. Open source istilahnya. Kalau di dunia IT itu open source, bisa dibuka, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi tentu saja mereka tidak bisa mengutak-atik data yang ada kan, betul. ya. Nah, udah masing-masing kan porsinya gitu ya, Bu. Kalau kita pengguna aja gitu ya, Bu ya. Iya, jadi seperti itu, Mbak. Jadi terbuka bagi semua yang dimanapun berada. Oke, menarik sekali nih, Bu, aplikasi ini. Saya nggak sabar, Bu, bisa di-launching besok nggak sih, Bu? Nah, kalau ini kan kita untuk mengintegrasikan data wilayah Kota Banjarmasin gitu ya. Ada nggak sih mungkin pengembangan lanjutan dari aplikasi ini tuh nantinya untuk apa? Ada nggak mungkin? Yang jelas sekarang kan kita masih kecamatan sama kelurahan ya, Mbak ya. Betul. Harapannya kedepannya kita sampai ke level RT, Mbak. Oh. Ke level RT yang paling kecil, memperkecil lagi. Jadi lebih detail angkanya. Itu harapannya kedepannya seperti itu. Berarti emang masih bertahap ya, Bu ya. Dan juga harapannya ini juga bisa masuk ke jadi data yang bisa dilihat oleh nasional. Gitu. Oke, karena memang bisa diakses oleh siapa saja begitu ya, Bu ya. Iya, benar. Oke, apa sih, Bu, tantangan dalam persiapan pengembangan aplikasi ini yang mungkin beberapa kali dihadapkan oleh Ibu Windy beserta tim misalnya? Tantangannya ya pasti mengumpulkan data-datanya, Mbak. Karena memang harus diakui sama ini data-data sektoral itu agak kurang dilirik oleh teman-teman SKPD gitu. Padahal sebagai SKPD mereka adalah produsen data, artinya penghasil data. Nah, saya bilang ke teman-teman SKPD bahwa mereka akan rugi sendiri apabila mereka tidak melengkapi data mereka. Sebab ini juga untuk teman-teman di kelurahan, di kecamatan. Sebab kalau data mereka tidak lengkap, otomatis kan profil wilayah mereka juga tidak bisa dibaca dengan lengkap. Betul. Sehingga rugi sendiri mereka kalau ternyata karena data yang tidak lengkap tadi dikira mereka nih baik-baik saja kayak gitu. Padahal ternyata ada yang fasilitas, sarana prasarana yang masih kurang. Karena mereka tidak melengkapi data dengan baik dan lengkap, sehingga itu tidak bisa terbaca, tidak bisa dilihat. Oke, berarti pelengkapan data ini melibatkan banyak SKPD ya, Bu? Seluruh SKPD, justru, ya? seluruh kelurahan juga. Oh, berarti banyak pihak yang bekerja sama untuk bisa melengkapi data-data dalam aplikasi ini. Iya, karena mereka kan produsen data namanya, Mbak. Produsen data mereka sebutannya gitu ya? Produsen data. Kalau kami di Skominfotik, wali data. Oh, kalau kami masyarakat konsumen data berarti ya, Bu ya? Konsumen data. Benar banget. Nah, ini karena kita berkaitan dengan data, mungkin masyarakat juga punya pertanyaan yang besar di kepalanya gitu, Bu, kayak ini datanya aman gak sih gitu, atau mungkin mereka sebagai konsumen maupun produsen gitu ya, pasti ada pertanyaan apakah ini akan benar-benar aman gitu. Tapi tahan dulu, Bu, nanti kita bakal bahas lagi terkait dengan keamanannya nih ya, sampai plus lah singkel
Wah, untung banget dapat rokok harga murah. Hati-hati lu, rokok ilegal tuh. Lah, emang apa bedanya rokok ilegal sama resmi? Harga murah tuh karena ilegal alias nggak bayar cukai ke negara. Jadi rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Dan semuanya berkaitan sama pita cukai yang biasa ada di depan kemasan rokok sebelum dibuka. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, ada 4 ciri rokok ilegal nih. 1. Tidak dilekati dengan pita cukai alias rokok polos. 2. Dilekati dengan pita cukai palsu. 3. Dilekati dengan pita cukai bekas. 4. Atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Kalau kita menemukan rokok dengan ciri tersebut, kita bisa langsung laporin ke bea cukai terdekat. Bisa ke Kanwil Bea Cukai Kalimantan bagian selatan atau bikin aduan lewat media sosial. IG mereka menyertakan bukti gambar di @bckanwil_kalbaksel. Wah, makasih banyak ya infonya. Terus, ini rokok aku gimana? Ya langsung laporin ke bea cukai lah. Kopi udah siap, tapi ada yang kurang. Apa ya? Lengkapi dengan Willis Bakery dong. Astaga, gak sempat beli sarapan. Tunggu apa lagi? Willis Bakery siap jadi sarapan kamu. Cemilan kita kurang nih. Perlu beli apa lagi ya? Hey, Willis Bakery over here. Dalam keadaan dan kondisi apapun, Willis Bakery siap untuk temenin kamu kemanapun dan dimanapun. Ada di Duta Mall 1, lantai 1, Blok C. Informasi lebih lanjut, cek ke Instagram @willisbakery atau di WhatsApp 0821 5651 1169. Willis Bakery, freshly baked every day. 세상이 멈춰서 아무런 예고도 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어. 자국이 지워진 거리 여기 넘어져 있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버린 날 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 배갑기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한겹발이 뜨지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 Like an echo in the forest 하늘 같아 나오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루 또 나가겠지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 사람들은 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네 늘 하루 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일도 함께 이어보자고 멈춰있지 마 어둠에 숨지 마 빛은 더 떠오르니까 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한겹발이 뜨지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 Like an echo in the forest 하늘 같아 나오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루 또 날아가지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again
Upgrade gaya hidup kamu dan update informasi promo bareng Nanas. Gedein volumenya, ini dia Sun on the Mall. Alright, Sun People masih bareng Sarifa Nanas nih ya. Dan kita bakal lanjut lagi ngobrolin aplikasi Teras Data Berbagi. Dan kita mungkin lebih ke keamanannya ya, karena kan ini berkaitan dengan data gitu. Nah, Ibu Windy masih semangat? Masih dong. Ibu Windy ini jiwa muda sekali, Sun People ya. Oke, ini kan jadi sumber informasi ya Bu ya, bagi berbagai pihak gitu kan. Apapun, mau dia pemerintah atau di luar pemerintah gitu kan. Nah, data-data yang tercakup ini aman gak Bu untuk tingkat keamanannya gitu? Oke. Kalau datanya jelas bisa terjamin keamanannya. Itu bukan yang sesuatu yang hoax atau apa seperti itu, karena itu data produsen datanya adalah pemerintah Kota Banjarmasin. Tapi kalau terkait keamanan dari serangan luar, dari serangan hacker dan sebagainya, itu ada tim kami di bidang statistik dan persandian yang memiliki tim yang mengamankan data-data yang ada. Seperti itu. Jadi insya Allah aman ya, karena memang yang menginput data pun adalah yang terpercaya tentunya ya Bu ya, bukan bener. Sembarangan juga, karena kan emang ada beberapa pihak kan, kayak ada produsen data, ada konsumen data, ada wali data. Jadi kalau dikatakan aman tuh pasti aman gitu ya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal data juga Bu, kan banyak nih data-data kan sifatnya banyak gitu ya Bu ya. Sebagian pihak barangkali tersebut ada yang rentan gitu. Nah, kalau nantinya aplikasi ini benar-benar menjamin gak Bu data wilayah Kota Banjarmasin ini? Terjaminnya itu loh Bu maksudnya. Kalau misalnya atau kayak sebenarnya nggak ada hal yang harus dikhawatirkan gitu. Misalnya disalahgunakan atau apa gitu ya? Iya, mungkin begitu Bu. Disalahgunakan, saya rasa saya masih belum ini sih disalahgunakan seperti apa kayak gitu. Tapi insya Allah tadi kalau kepastian, keakuratan data itu sudah bisa kami pastikan, karena itu data dihasilkan oleh produsen data di SKPD Pemko Banjarmasin. Artinya sejauh ini tidak perlu terlalu mengkhawatirkan gitu ya Bu ya. Menurut saya tidak ada. Karena upayanya udah maksimal banget untuk keamanan dari data itu gitu ya Bu benar. ya. Nah, tadi kan kita sempat nyoba nih Bu, di webnya ada nih Teras Data Berbagi. Kita sempat nyoba, lihat-lihat dikit-dikit lah ya. Tapi kan memang belum launching ya Bu. Belum. Tapi kan di situ ada kayak username, password. Nah itu gimana Bu untuk bisa dapat username dan password? Kita daftar atau gimana sih? Daftar Mbak, login dulu. Tapi nanti Teras Data Berbagi ini ada juga di Banjarmasin Pintar. Jadi kalau Banjarmasin Pintar itu kan kayak super aplikasinya, super app-nya Kota Banjarmasin yang dikembangkan oleh kami di Diskominfotik. Seluruh aplikasi pelayanan publik yang ada di pemerintah Kota Banjarmasin ada di situ. Banjarmasin Pintar menggunakan sistem single sign on. Jadi satu kali kita sign on atau mendaftar, itu kita bisa membuka seluruh aplikasi lainnya. Termasuk tadi Teras Data Berbagi. Kalau kita tidak mengunduh, tidak menginstal, tidak memasang Banjarmasin Pintar, kita perlu sign on atau login satu persatu kan. Berarti kita ke Banjarmasin Pintar dulu gitu ya. Banjarmasin Pintar. Baru ke Teras Data Berbagi. Iya, di Banjarmasin Pintar kita single sign on dulu. Kita awalnya aja kita untuk masukin dapat sign in sign out aja tadi. Biasa kan kita kalau menginstal aplikasi biasanya diminta apa gitu. Apalagi ini pelayanan publik, artinya data kita selaku masyarakat itu harus diketahui. Sebab di dalamnya ada juga aplikasi, misalnya aplikasi Baapik. Aplikasi Baapik ini aplikasi miliknya Dinas Kesehatan yang salah satu fungsinya adalah untuk pendaftaran di puskesmas. Jadi masyarakat tidak perlu antri ke puskesmas untuk mendaftar. Jadi kita cukup di rumah, misalnya kita dapat nomor antrian 10, diperkirakan jam 10 misalnya kita akan dapat layanan. Jadi kita baru berangkat ke puskesmas jam 9:30. Jadi kita tidak perlu buru-buru, tidak perlu bejubel gitu antara lain. Jadi kalau yang aplikasi Baapik ini sudah terintegrasi juga dengan data BPJS.
BPJS. Nah, makanya kita pada saat sign on yang pertama kali di Banjarmasin Pintar harus benar-benar masukin data gitu. Ini sama juga di daerah lain juga gitu, Mbak. Kalau aplikasi daerahnya ya benar-benar warga masyarakat setempatnya yang bisa menggunakan seperti itu. Oh iya, saya paham. Berarti emang harus ke Banjarmasin Pintar dulu tadi ya, Bu ya? Ada satu lagi. Di aplikasi kependudukan yang ada di Banjarmasin Pintar, namanya aplikasi Parak Acil Online. Woi, Parak Acil Online. Jadi di situ ada kurang lebih 6 apa 7 layanan kependudukan yang ada di Dukcapil yang bisa didapatkan secara online. Misalnya bikin KTP, memperpanjang KTP bisa di situ. Jadi nanti kalau kita perpanjang nggak ada lagi ya sekarang ya. Iya, nggak ada lagi, udah seumur hidup. Keterangan ini misalnya keterangan lahir, keterangan kematian, mungkin yang termasuk dokumen-dokumen kependudukan, misalnya KK dan sebagainya, itu memperbarui KK ya, yang mungkin bisa perbarui KK itu bisa dilakukan oleh aplikasi itu. Oh iya, saya baru ingat pernah dengar itu, betul. Belum pernah kesini ya lagi saya ya? Kayaknya belum pernah ya. Nanti mungkin ada khususan buat Banjarmasin Pintar. Iya, ya, Banjarmasin Pintar. Supaya informasinya tuh beruntun gitu loh, Bu. Karena kan harusnya mungkin kita ngobrolnya Banjarmasin Pintar dulu kan. Bener. Supaya masyarakat mengenal dulu. Akhirnya ke teras data berbagi. Boleh kali next kali ya, Bu ya? Boleh. Untuk Banjarmasin Pintar. Iya, dijadwalkan lagi gitu. Biar lebih konkret aja gitu yang kita sampaikan ke Sun People. Oke. Berarti kalau dari pembahasan yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai ini, saya menangkapnya gini, Bu. Artinya targetnya tuh luas banget untuk aplikasi ini gitu ya, Bu. Seluruh warga Kota Banjarmasin. Seluruh warga Kota Banjarmasin. Oke, itulah kenapa aplikasi ini dipastikan akan sangat bermanfaat. Insya gitu Allah. Ya, Bu ya, dengan berbagai macam kebutuhan, mau itu bisnis, pemerintahan, masyarakat, atau mungkin akademisi gitu ya. Wah, ini sih jadi aplikasi yang ditunggu-tunggu ya Sun People, karena barangkali Sun People adalah salah satu orang yang emang memerlukan aplikasi ini gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi nih ya, Bu ya, mungkin lebih penegasan dari aplikasi ini dan juga harapan dari Ibu Windy sendiri dalam launchingnya nanti aplikasi yang satu ini ya. I'm throwing out the page I found, memory about you and I. There's a time I dreamed about, the place we'll go on a summer night. So take me to your deepest heart. Now I really need proof to go on, 'cause my life goes dark when I know that I can never be your love. Wish we never talked, wish we never saw it, but now I know you're just too far to catch you with my arms. Wish I never met you, wish I never touched your hand on the day I really thought you were the only one that I could ever really love. I'm not a person that believes about the things that people talk. But the things you said, they made my world. Never doubted you were wrong. Ooh. So take me to your deepest heart. Now I really need proof to go on, 'cause my life goes dark when I know that I can never be alone. Wish we never talked,
wish I never met you. I wish I never touched your hand on the day I really thought you were the only one that I could ever really love. Just tell me they don't wrong or say anything at all. I don't care if it's true or false. No, don't tell me your excuses. Was the love we had honest? Was it ever true? I wish we never talked. I wish we never saw. But now I know you're just too far to catch you with my arms. I wish I never met you. I wish I never touched your hand the day I really thought you were the only one that I could ever really love. Mau hadiah yang berlimpah? Ikuti BRI Duta Vagansa. Tingkatkan transaksi Sobat Duta dengan banyak berbelanja di tenan Duta Mall dan dapatkan hadiahnya. Setiap belanja minimal 250.000 berlaku kelipatan di semua merchant yang ada di Duta Mall dapat menukarkan struk belanja dengan nomor undian. Nomor undian dapat ditukarkan di Customer Service Duta Mall lantai 1 depan Pizza Hut dan Customer Service Duta Mall 2 depan eksekutif. Pastikan struk belanja yang asli dan dilengkapi dengan tanggal dan nama toko, stempel bila struk manual ya. Dan tanggal penukaran poin hanya berlaku di hari yang sama saat berbelanja ya Sun People. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, petugas berhak menolak penukaran. Dapatkan hadiah menarik seperti voucher hotel, smart TV, mesin cuci, emas antam, sepeda motor, dan hadiah utama yang paling diidam-idamkan, 2 buah mobil. Ada 4 kali tahap pengundian loh. Pengundian pertama ada di bulan Desember. Tunggu apa lagi? Langsung aja berbelanja ke Duta Mall Banjarmasin. I'm familiar with unrequited. I know you got a heart that's undecided, just like mine. It takes its sweet time. I've been trying to dive into the deep end, 'cause I don't really want to lose a good friend, but I might find something divine. It's electric every time we touch. I've been living for this head rush, but sometimes it's too much. If we never try, how will we know, baby, how far this thing could go? Give me a sign if I'm on your mind. I don't wanna fall in love alone. I wish that I could tell what you were thinking. I hate that I sleep up and I've been drinking, but oh well, I can stop myself. I'm getting really tired of the back and forth. Why don't we just get into this driving force? I mean, there's something between us. It's electric every time we touch. I've been living for this head rush, but sometimes it's too much. Oh, if
People, sudah hampir 1 jam berlalu kita ngobrol bersama dengan Ibu Windiasti Kartika STMT selaku Kepala Diskominfo Kota Banjarmasin ya. Dan akhirnya kita mengenal adanya aplikasi Teras Data Berbagi yang punya segudang manfaat gitu ya. Bahkan dari pembahasan ini pun bisa kita tarik kesimpulan bahwa ternyata memang aplikasi ini targetnya luas sekali, nggak hanya untuk pihak tertentu saja, tidak hanya untuk pemerintah saja, tapi kita sebagai masyarakat pun bisa untuk menikmati dan menggunakan aplikasi ini dengan baik gitu. Oke, Ibu Windy, sebenarnya penjelasan Ibu ini tuh udah jelas banget nih Bu. Sampai saya aja cukup mudah memahami meskipun awalnya bingung geospasial apaan geospasial gitu ya. Tapi sampai ke sini akhirnya paham makna dari dan juga maksud dari aplikasi Teras Data Berbagi. Nah, mungkin penegasan deh dari Ibu Windy gitu ya terkait dengan aplikasi ini untuk ditegaskan lagi kepada Sun People supaya bisa maksimal untuk dipahami Sun People di rumah. Silakan Bu. Oke, jadi Mbak Nanas, saya pengen menegaskan lagi manfaat dari keberadaan aplikasi Teras Data Berbagi ini bagi masyarakat Kota Banjarmasin yang terbagi ke dalam 5 unsur pentahelix tadi. Yang pertama misalnya untuk ABCGM tadi Mbak ya. Betul. Untuk akademisi ini kan bisa dosen, bisa mahasiswa gitu. Jadi ini bisa data-data yang ada di aplikasi Teras Data Berbagi bisa digunakan untuk mendukung penelitian ilmiah gitu. Kemudian juga jadi sumber informasi untuk pengembangan pengetahuan bagi mahasiswa, bagi dosen-dosen itu juga. Jadi dosen-dosen berdasarkan data-data itu bisa memanfaatkan gitu, untuk memberikan informasi pengetahuan yang lebih jelas lagi kepada mahasiswanya gitu. Betul. Kemudian B bisnis ya atau private sector atau dunia usaha. Jadi ini bisa membantu perusahaan atau calon investor untuk merencanakan strategi pemasaran. Tadi saya bilang misalnya kita tahu misalnya suatu wilayah itu penduduknya seberapa, kemudian di situ seperti apa karakteristik masyarakatnya. Jadi kita bisa tahu strategi pemasarannya seperti ini. Kemudian untuk ekspansi tadi di sana masih kurang ini. Misalnya rocket chicken misalnya. Rocket chicken misalnya. Itu masih di sana belum ada. Kita di sana kita investasi di sana. Kemudian bisa mengidentifikasi pasar potensial tadi. Bagaimana tadi karakteristik penduduk kita pasarnya seperti ini, cocoknya produk seperti ini yang masuk ke situ. Itu untuk manfaat bagi private sector. ABC community masyarakat tadi mengetahui apa saja hasil-hasil pembangunan, bagaimana uang masyarakat dari pajak dan sebagainya itu dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Jadi mereka bisa melihatnya dalam informasi yang lebih jelas, lebih mudah dipahami, tidak hanya sekedar angka. Tapi juga bisa melihat dalam bentuk peta tadi, seperti ini. Misalnya merah muda, ini artinya bagus. Sudah yang agak-agak gelap, ini yang lebih rendah infrastruktur yang ada di situ. Jadi ini yang harus lebih ditingkatkan lagi gitu, lebih diprioritaskan pembangunannya oleh pemerintah. Jadi mereka juga sebagai fungsi pengawasan oleh masyarakat. Jadi pada saat misalnya pemerintah salah mengambil kebijakan membangun di wilayah yang berdasarkan data itu lebih banyak sudah infrastrukturnya, masyarakat kan jadi bisa membantu mengkritisi. Betul. Kenapa jadi di situ padahal di situ sudah banyak, kenapa nggak di sini gitu. Nah, itu antara lain fungsi untuk masyarakat. Jelas untuk pemerintah Banjarmasin bisa meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga tidak salah ambil kebijakan tadi, Mbak. Betul sekali. Basis data semuanya. Mungkin itu yang ingin kami tekankan terkait manfaat dari keberadaan aplikasi Teras Data Berbagi. Baik, luar biasa. Dalam tahap launchingnya kita doakan semoga lancar ya Bu. Amin. Semoga aplikasi ini benar-benar bisa digunakan sebagaimana mestinya dan kami sebagai masyarakat pun bisa merasakan manfaat dari aplikasi ini. Iya, insya Allah. Oke, dan sebagai informasi Sun People bahwasanya aplikasi ini nanti akan launching di tanggal 20 November. 20 November. Nah, jadi mungkin sehari setelahnya Sun People bisa download tuh ya Bu ya. Bisa coba cek. Bisa coba-coba dulu gitu ya Bu ya supaya
tahu paham, mungkin kalau dijelaskan kan kadang belum terlalu ngeh gitu Bu, pas sudah pegang aplikasinya baru paham. Oh gini gitu. Oke, Ibu Windy terima kasih atas pembahasan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu sudah mampir di mall lagi di radio kami menyapa Sun People secara langsung dan menjelaskan aplikasi Teras Data Berbagi. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama Mbak Nana. Oke, buat Ibu sehat selalu. Amin, dan Mbak Nanas selamat juga. Selamat beraktivitas kembali. Oke Ibu, bye. Alright, Sun People, itu dia perbincangan kita bersama dengan Ibu Indiasti Kartika STMT ya, luar biasa sekali. Dan aku ulangi lagi bahwa aplikasi ini nanti launching di tanggal 20 November. Jadi mungkin buat Sun People yang pengen coba atau mungkin bagian dari yang sudah disebutkan Ibu tadi gitu ya, ingin memanfaatkan aplikasi ini bisa di tanggal 20 atau mungkin sehari setelahnya gitu ya, biar lebih maksimal gitu. Dan jangan lupa digunakan dengan baik dan benar karena aplikasi ini targetnya sangat luas gitu ya. Dan semoga juga bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oke? Dan itu dia kebersamaan kita nih Sun People. Dan selain nanti ada Sarana Mall lagi lanjut ya bareng Ayah dan juga Tasya. Saatnya Nanas pamit. Keep tuning on 103.5 Sun FM. Always shine your day. It's all for today. And now, go grab the promo item Sarana Mall only on 103.5 Sun FM. When we're out in a crowd laughing